Bukit Gajah Bobok di ketinggian 1.650 meter di atas permukaan laut. Sejuk banget di sini udaranya. Dapat juga akhirnya ikan yang kita cari-cari. Namanya ikan inggalu. Jeruk yang kita panen sekarang namanya jeruk manis, tetapi kalau di luar lebih dikenal dengan jeruk beras tagi. Ini ikan yang hampir lepas tadi ya Pak ya, asik banget. Petualangan saya kali ini bersama teman-teman dari Campervan Indonesia Sumatera Utara akan menikmati indahnya Tanah Batak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumatera Utara mempunyai wilayah pegunungan yang menjadi salah satu surganya aerosport para layang di Indonesia. Spot terbang di Kabupaten Karo masih masuk wilayah dataran tinggi Bukit Barisan, Sumatera. Kali ini saya berada di puncak Bukit Gajah Bobok bersama teman-teman dari Kuliki Paralayang Karo. Sebentar lagi kita mau take off dari sini. Kita matiin dulu anginnya tapi ya. Jadi yang harus diperhatikan kalau kita mau take off dari Gajah Bobok ini, kalau bisa sekali jadi, sekali take off langsung jadi ya. Setiap lokasi terbang para layang mempunyai karakter yang berbeda. Pertama-tama, saya harus melakukan orientasi jalur penerbangan dengan cara menggali informasi dari penerbang lokal. Nah, sekarang Bang Ucok nih lagi prepare, lagi mau take off. Nanti baru selesai Bang Ucok take off, giliran saya. Baru diikutin sama Bang Andreas. Sekarang giliran saya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Rute penerbangan saya kali ini dari Bukit Gajah Bobok menuju tepian Danau Toba di Tongging. Sensasi terbang di sini memang luar biasa. Pemandangan yang memanjakan mata, udara yang sejuk pun menyentuh kulit. Tinggi banget di sini, gunungnya dingin. Jadi saya take off dari puncak Bukit Gajah Bobok di ketinggian 1.650 meter di atas permukaan laut. Kita mesti lewat kiri dulu buat ngelewatin bukit yang di depan, karena area landing kita ditutupin oleh bukit. Udah mulai kelihatan nih. Sejuk banget di sini udaranya. Kelihatan perbukitan di sini keren banget. Jadi karena di sini bukitnya tinggi-tinggi, jurangnya juga dalam-dalam, ngeri juga ini. Kita atur tempat duduk dulu biar nyaman, karena penerbangan kali ini bisa dibilang lumayan lama karena gunungnya tinggi juga. Tingginya sekitar 750 meter dari landing area. Makanya kita buat nyaman dulu terbangnya.
Setiap penerbang wajib hukumnya untuk paham tentang cuaca dan teknis penerbangan. Di setiap penerbangan, cuaca tidak pernah sama. Saya wajib mendengarkan instruksi dari penerbang lokal. Keren, air terjun Sidompak. Kelihatan juga air terjun di sini. Jadi nggak cuma bukit sama danau, tapi ada air terjunnya juga. Oh iya, di bawah saya lagi ada cerukan. Jadi karena kalau di cerukan itu namanya lee side, dan itu adalah angin bertemu angin, jadi buat kayak kumpulan turbulensi. Bahaya juga sih, nggak boleh terlalu mepet juga ini. Saya agak menjauh. Dapat angkatan lagi. Meskipun anginnya kecil tapi tetap dapat angkatan ya, karena di sini jurangnya curam. Saya ngikutin Bang Andreas yang ada di depan saya di atas. Gimana tuh? Angin di landing 7 ke 8 headwind bang. Oh, mantap. Jelas hasilnya. Pas headwind bang. Mau manuver nih kayaknya. Bang, bisa nungguin Jen kan Kak Jen biar nanti dapet itu. Karena anginnya kecil terus udaranya linear, jadi tenang banget penerbangan di sini. Di bawah saya langsung danau nih. Asik nih. Oke bang, pelan bang. 1, 2, 3. Oke bang, keluar bang. Wow. Bang Andreas, weh, asik. Saya mau nyobain wing over sekarang. Manuver yang dekat-dekat aja lah. Deg-degan kayak gini. Asik juga. Santai aja. Dalam olahraga para layang, ada beberapa teknik manuver yang menguji adrenalin. Setiap teknik mempunyai tingkat kesulitan masing-masing. Biasanya hanya dilakukan oleh penerbang yang terlatih dan mempunyai jam terbang tinggi. Karena masih tinggi, saya mau ambil ini aja. Big air saja biar aman. Deg-degan nih. Jadi kalau big air kita tarik tali yang paling luar tadi. Ini saya tarik nih, saya pegang pakai tangan kayak gini. Oke, kita lepas karena udah cukup. Rendah. Kita siap-siap untuk landing. Landingnya bang. Ketinggian orang abang. Seru banget kalau bisa terbang bareng-bareng kayak gini. Jadi bisa lebih menikmati penerbangan karena ada temennya. Kita mau menuju ke danau buat menurunkan ketinggian, baru nanti kita ambil final untuk landing dari danau. Kita sekarang lagi approach landing. Semoga landingnya bisa pas di tengah. Dapat, sorry. Seru banget akhirnya bisa manuver bareng-bareng sama teman-teman di atas danau tadi. Terus kita tadi landing dengan sempurna juga dan pastinya aman. Puas menikmati panorama alam Sumatera Utara dari ketinggian, petualangan saya lanjutkan mencari spot camping yang tenang. Hari ini saya bersama teman-teman Campervan Indonesia Sumatera Utara sedang berada di Brastagi buat nyari spot camping, tentunya dengan suasana baru.
Kalau masalah view udah nggak usah diragukan ya Opa di sini. Iya, seru sini seru. Apalagi tempatnya ini sebutannya puncak ya. Di sini bisa dibilang puncak ya Opa. Iya, puncak. Kita akan menuju ke puncak Mergasi 5. Setelah melihat keindahan air terjun Sidompak dari ketinggian, sekarang saya akan mengikuti aktivitas warga di aliran sungai yang berarus deras ini. Masih di sekitaran Tongging, saya ditemanin sama Bang Iman dan Bang Tommy. Kita mau mencari hewan sungai buat kita konsumsi nanti. Nah, nangkepnya cukup pakai jaring seperti ini. Semoga dapat banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Sidompak menjadi salah satu sungai yang bermuara di Danau Toba. Tipikal sungai berbatu dan berarus deras ini mempunyai air yang dingin, namun menyegarkan saat menyentuh kulit. Dapat juga akhirnya ikan yang kita cari-cari. Namanya ikan inggalu, tinggalnya di sungai berarus deras. Dan bentuknya seperti ikan gabus, tapi kecil banget. Ikan inggalu ini emang ukurannya kecil-kecil. Nah, saya dapat yang ukurannya 1 jari nih. Lumayan ini. Nah, ini permulaan yang baik, semoga dapat lebih banyak lagi. Ikan inggalu ini tinggalnya di bawah-bawah batu di sungai. Makanya kita carinya harus angkat-angkat batu dan nyiapin jaring ini di balik batunya sebagai penangkap. Selain menjadi tempat mencari makan, batuan juga menjadi tempat berlindung ikan inggalu dari predator alaminya. Tidak semua bebatuan menjadi tempat persembunyian ikan inggalu. Saya harus mencari batu yang terendam arus sungai. Setelah batu terangkat, ikan akan terbawa arus, kemudian masuk ke dalam jaring tangguh yang sudah kami siapkan. Ya, nggak dapet bang. Wih, keren. Wah, abangnya dapat ikan batak. Jadi di sungai ini selain ada ikan inggalu, ada juga ikan batak ini. Cuman emang di sini udah jarang ya bang ya? Udah langka sih. Udah susah dapetnya. Keren banget, berarti kita beruntung dapat ikan ini. Mencari ikan inggalu tidak semudah yang saya bayangkan. Wah, Bang Tommy, dapat 2 nih. Ini Bang Suhaib ya, boleh ya? Iya. Makasih Bang. Bawa aja, kita lanjut nyari. Ikan inggalu ini sebentar lagi akan saya olah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini udah dapet ikannya. Sekarang kita mau masak spesial pakai resepnya Opa. Ikan tumis cabai hijau, bener ya Opa ya? Iya, bener. Selain menikmati keindahan alam, memasak bisa menjadi salah satu hiburan tersendiri saat camping. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika kendaraan camper van selalu dilengkapi dengan peralatan masak sederhana. Iya. Berat ya? Sebelum ditumis, ikan harus digoreng supaya tidak hancur dan teksturnya menjadi crispy. Tak selalu masakan instan, memasak di camper van bisa juga mengolah hidangan seperti yang diolah di dapur rumah. Selain ikan, tumisan ini juga menggunakan tempe sebagai campurannya. Nah, nih yang ditunggu-tunggu. Saya mau langsung nyobain ikan inggalunya ini yang susah ditangkap nih tadi.
Jadi ikan Inggalo ini bisa dimakan setulang-tulangnya, bisa dimakan semua, nggak usah dipilih. Digoreng garing kayak gini, renyah banget, enak banget. Apalagi kena bumbunya Opa ini, luar biasa ini Opa. Pedes gitu. Cocok sama suhu dingin di sini. Kegiatan camper van selalu mengedepankan kebersamaan. Termasuk soal makanan, biasanya akan saling berbagi antar anggota. Camper van kegiatan outdoor yang menyenangkan, apalagi nggak memandang usia. Termasuk ini nih, Giselle, teman camper van junior kita. Seru nggak Giselle? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Toba menjadi salah satu penyokong kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain sektor pariwisata, masyarakat sangat mengandalkan hasil ikan yang ada di dalamnya. Hari ini saya sama Bang Ucok bersama para nelayan sedang berada di Tongging di tengah Danau Toba mau menjaring ikan buat nanti kita olah menjadi olahan khas Batak yang unik. Gimana Bang? Masih semangat? Semangat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nelayan Tongging mempunyai berbagai macam cara untuk menangkap ikan. Salah satunya dengan menggunakan jaring bentang. Daerah sini kedalamannya berapa Pak? 40 sampai 50 lah. Meter ya? Oh, berarti harus benar-benar hati-hati nih. Sekarang kita udah nemu spot buat mau nebar jaring. Jaring yang digunakan biasanya mempunyai ukuran panjang antara 10 hingga 15 meter dengan lebar rata-rata 2 meter. Setelah terpasang, jaring harus didiamkan beberapa saat. Jaring harus dipasang di lokasi yang menjadi jalur pergerakan ikan, karena jaring akan memagari dan menjerat ikan yang melintas. Jaring yang saya tarik terasa berat, sepertinya ada ikan yang tersangkut. Ada beberapa macam ikan yang hidup di Danau Toba. Salah satu jenis yang paling banyak dijumpai adalah ikan nila hitam. Dapat ikan nila. Meskipun tidak banyak, ukuran ikan yang saya dapat lumayan besar. Kita udah dapat ikan, sebentar lagi kita mau olah menjadi masakan khas Batak yang unik ya. Ya Bang ya? Yoi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak cuma Jepang yang punya sajian ikan mentah atau sashimi. Indonesia juga punya beberapa hidangan ikan mentah. Salah satunya naniura khas Batak, Sumatera Utara. Bedanya, sashimi disantap polos tanpa bumbu, sementara naniura makin nikmat diolah dengan bumbu khas Batak. Ini nih yang bikin naniura unik. Ikannya nggak kita masak, makanya durinya harus dikeluarin satu-satu kayak gini. Sedangkan bumbunya nanti harus kita sangrai dulu sebelum dihaluskan. Meskipun tidak sepopuler arsik, tapi olahan ikan yang satu ini selalu dinanti setiap acara khusus keluarga. Olahan naniura biasanya menggunakan ikan yang berdaging tebal. Mencabut duri ikan memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Meskipun menggunakan bahan baku ikan mentah, tapi olahan ini kaya akan bumbu rempah termasuk andaliman dan kecombrang. Bumbu rempah yang sudah disangrai hingga matang, selanjutnya harus dihaluskan sebelum dibalurkan ke daging ikan. Gini kan?
Siram daging ikan dengan perasan asam jeruk dan taburan garam untuk menghilangkan aroma amisnya. Nah, ini ikannya sekarang udah selesai, tinggal kita tunggu selama minimal 4 jam supaya bumbunya meresap dan dagingnya matang sempurna. Setelah direndam dengan bumbu selama minimal 4 jam, ini dia hasilnya ikan naniura. Saya udah penasaran nih Bang, mau nyobain. Meskipun tanpa dimasak, kandungan asam akan mematangkan daging ikan secara alami. Sementara garam dan bumbu rempah mampu menghambat pertumbuhan bakteri saat penyimpanan. Ini aroma rempahnya kuat banget. Jadi meskipun dia nggak dimasak, nggak ada amisnya sama sekali. Rasa dari bumbunya dominan pedas dan asam. Nah, asam inilah yang bikin ikan ini matang dengan sendirinya. Ikan naniura menjadi kuliner khas Batak yang paling unik yang pernah saya coba. Kaya akan rempah dan rasanya juga istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya sedang menelusuri Tanah Karo buat mencari spot camping yang unik nih. Kita nyari kebun ya Opa sekarang. Iya. Soalnya saya lihat dari tadi di kiri kanan jalan kayaknya di sini banyak kebun buah ya emang ya Opa. Iya, khususnya kebun jeruk ya. Tanah Karo dikenal sebagai lumbung buah dan sayur di Sumatera Utara. Salah satu buah unggulan khas Karo adalah jeruk manis Brastagi atau Washington Navel Orange. Terdapat sekitar 6.000 hektar kebun buah jeruk manis yang masih produktif di Tanah Karo. Kali ini saya bersama teman-teman Campervan Indonesia Sumatera Utara dan kita mau ikut panen jeruk. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pohon jeruk manis Brastagi dapat tumbuh maksimal di daerah perbukitan dengan ketinggian hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Jeruk manis Brastagi berukuran sedang dengan warna kuning yang menyegarkan. Permukaan kulit buahnya juga lebih halus dan mengkilap jika dibandingkan dengan jenis jeruk lainnya. Jeruk yang kita panen sekarang namanya jeruk manis, tetapi kalau di luar lebih dikenal dengan jeruk Brastagi. Dalam 1 tahun di sini bisa panen sebanyak 3-4 kali. Setelah bagian luar pohon selesai dipanen, saya harus memanjat untuk menjangkau buah jeruk di bagian atas dan dalam pohonnya. Meskipun kecil, batang tanaman jeruk ini mampu menopang berat tubuh saya. Nah, cara memanen jeruknya itu harus diputar pas di tangkainya ini. Jadi supaya kulitnya tidak terbuka dan lebih awet. Jadi nggak cepat busuk. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati karena ternyata di pohon jeruk ini banyak durinya. Besar-besar juga durinya ya. Di kebun seluas 5 hektar ini biasanya dalam 1 kali panen menghasilkan 30 ton jeruk. Nah, yang ikut panen juga lumayan banyak nih, ada belasan orang. Selain pemetik, ada juga petani yang bertugas mengangkut keranjang buah ke tempat penimbangan. Dengan beban seberat ini, saya harus menjaga keseimbangan gerobak 1 roda ini.
Jadi setiap selesai panen, sebelum diantar lagi, jeruknya ini ditimbang dulu, harus rata 55 kilo. Kalau lebih kayak tadi, harus dikurangin. Sebaliknya kalau kurang harus ditambahin. Saya cukup beruntung. Hari ini bisa merasakan panen salah satu buah jeruk terbaik dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pas banget nih, siang-siang habis kegiatan berat kan, kita mau buat OJ, orange juice. Selain dimakan langsung, jeruk manis brastagi juga cocok dibuat minuman menyegarkan penghilang dahaga. Jeruk manis brastagi mempunyai tekstur yang empuk dan dagingnya tebal, sehingga buahnya mudah diperas dan mempunyai kandungan air yang melimpah. Camper van identik dengan kegiatan outdoor, makanya kita butuh kondisi tubuh yang prima. Nah, dengan minum orange juice, tubuh kita bisa jadi lebih segar karena kaya akan vitamin C, iya kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suasana camping di Kabupaten Karo malam ini terasa dingin. Saya dan teman-teman camper van Indonesia Medan mau membuat cemilan untuk menghangatkan badan. Meskipun berasal dari berbagai macam wilayah di Sumatera Utara, setiap anggota camper van sudah seperti keluarga. Saya benar-benar merasakan suasana kekeluargaan yang hangat dalam setiap momen camping bersama.